Mudah-mudahan Taman Kota ini kelak akan menjadi saksi ketika kita menjumpai yaumul hisab. Pohon-pohon ini akan menyampaikan pada Allah, wahai Allah, bahwa saya menyaksikan si Suto, si Noyo, Mbak Nita, Mas Bambang itu dulu rajin sekali ngaji Ahad pagi. Maka berilah mereka itu kebaikan untuk mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua pohon, binatang yang ada di sini kelak insya Allah akan menjadi saksi kita. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya adik-adik, kira-kira itu tanggal berapa ya jatuhnya hari raya Idul Adha? Tanggal 17 hari Senin apa? Orang Jawa itu ada Kliwon, Pon, Wabe, Paing. Senin apa? Bu, tahu nggak bu? Wah, tanggalan Jawa ngertos mboten bu? Pon kalih kabeh nggih. Kliwon. Kliwon, Senin Kliwon. Nah, anak sekarang nggak tahu ya ada nama hari pasaran. Kalau orang Jawa dulu paham sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hari raya Idul Adha itu ya, dan sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau memang Muhammadiyah itu berkemajuan, Bapak Ibu ya. Muhammadiyah itu apa? Bapak adik berkemajuan. Hari raya tahun 2030 aja sudah tahu. Hari raya tahun 2050 aja sudah tahu, karena berkemajuan dan ada ilmunya. Jadi itulah salah satu kelebihan Muhammadiyah. Dan hitungannya nggak meleset dari hitungan-hitungan ilmu yang kekinian. Nah, itu hebatnya Al-Hisab di Muhammadiyah, sehingga kita tidak perlu meragukan lagi keputusan yang sudah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Adik-adik, kita diperintah oleh Allah untuk apa ya? Kalau yang teman-teman kita ke Mekah sudah tahu ya, kemarin kita berangkatkan jamaah haji kita Al-Mabrur di hari Kamis menuju tanah suci menjadi Yufur Rahman, menjadi tamunya Allah. Mereka akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan, keberkahan, lancar semuanya dalam menjalankan manasik haji, sunnah, wajib maupun rukunnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa kembali kepada kita untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini yang harus dipersiapkan apa kira-kira Bapak Ibu? Yaitu hari raya Idul Adha, baik penyembelihan hewan kurban maupun sholat id. Sudah menyiapkan imamnya apa belum ini ranting-ranting? Nah, kalau belum segera disiapkan. Kira-kira dengan pemerintah sama nggak Pak Haji Maskur? Kalau sama saya di alun-alun Bapak Ibu ya. Kalau sama saya dan Haji Pak Maskur Ketua PCM akan ada di alun-alun, jangan dipasang menjadi khotib. Kalau beda saya siap di ranting-ranting. Karena alun-alun Majenah juga harus dijaga oleh kita semua ya. Jangan sampai ditinggalkan, karena dulu yang merintis sholat id di alun-alun adalah Muhammadiyah. Dulu itu orang itu nggak membolehkan sholat di alun-alun. Alasannya apa? Karena lapangan alun-alun itu banyak najisnya dan sebagainya. Dengan berbagai alasan, padahal Rasulullah menyampaikan bahwa sholat itu bagusnya di lapangan ya. Di lapangan yang terbuka ya. Rasul hanya melakukan sholat di dalam masjid ketika hujan. Tapi waktu dulu saya ingat masih kecil, Muhammadiyah dibully habis-habisan.
Ngapa-apain sholat di alun-alun, masjidnya aja kosong gitu kan. Lah, itu kan sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul kan memang harus di lapangan. Kalau bisa, kalau mungkin gitu. Lah kita kan mungkin. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Muhammadiyah luar biasa. Ya Muhammadiyah luar biasa dengan berjalannya waktu. Sekarang itu tidak Muhammadiyah saja, organisasi lain termasuk Nahdlatul Ulama ataupun organisasi lain sekarang alun-alun lapangan menjadi tempat sholat Id. Inilah hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, founding father kita. Termasuk arah kiblat dulu ditolak habis-habisan sampai suruhnya Kiai Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap kiai sesat, kiai kafir. Tetapi sekarang masjid semua mengarah pada Masjidil Haram. Ini luar biasa, butuh waktu. Nah yang belum bisa, yang butuh waktu lagi adalah hisab di hari raya. Masih perlu perjuangan ya. Kalau sholat di alun-alun sudah, sholat mengarah kiblat sudah, semua sekarang sudah pakai. Tidak harus jadi orang Muhammadiyah, yang penting ajarannya dipakai oleh umat Islam. Syukur jadi Muhammadiyah atau Aisyah. Itu adik-adik luar biasa. Okay. Jadi silakan ranting-ranting untuk mempersiapkan imam dan khotibnya. Ya, di grup mulai dibuat Pak Haji Maskur dan Pak Sentot. Ya, banyak sekali mubalik kita. Sekarang kita sedang memproduksi mubalik muda dan sudah banyak. Saya Pak Haji Maskur sudah tua, tinggal kontrol aja turun di gunung kalau memang diperlukan. Kalau masih bisa dilakukan oleh anak-anak muda, silakan anak-anak muda, karena anak-anak muda ini juga kadang-kadang ilmunya lebih tinggi daripada kami yang sudah tua-tua, ya. Karena anak-anak muda ini bersinggungan dengan ulama-ulama di luar yang lebih kualitas ilmunya. Baik adik-adik semuanya, bapak-bapak ibu, selain menyiapkan sholat Idul Adha, kita juga mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah kurban. Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id artinya apa adik-adik? Id adalah kembali apa? Nikmat Allah, kegembiraan Allah yang diberikan pada kita. Jadi Allah itu memberikan kenikmatan kembali pada kita, kegembiraan kembali pada kita. Adha terkait dengan penyembelihan, ya. Atau Idul Adha terkenal juga sebagai Idul Kurban, ya. Acara di mana umat Islam menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Korban berasal dari kata apa adik-adik? Koroba, yak, robu, urbanan. Mari kita dibahas ya. Kalau Pak Haji Muslihun, Pak Haji Mahdur sudah mengulik tentang korban ini secara fikih, saya tidak akan detail secara fikih tarjihnya, tapi saya akan melihat dari pandangan yang berbeda. Kita napak tilas kepada siapa ini Bapak Ibu untuk melakukan ibadah kurban? Napak tilas kepada Nabi kita Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihis salam. Khalilullah, kasih Allah. Ya. Mungkin kalau adik-adik atau kita agak aneh mendengar cerita ini mungkin ya, dan boleh percaya boleh tidak, ini di kitab Al-Hikam. Itu di alam malakut itu Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim, dan kita hikam nanti Bapak Ibu bisa dibuka. Suatu saat Allah itu berdialog dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku temukan hambaku itu banyak yang tidak menyembahku. Dia menyembah berhala, dia menyembah tumbuh-tumbuhan, dia menyembah hewan, dia menyembah jin dan seterusnya. Padahal kan aku yang memberikan rezeki, aku yang telah memberikan hidup, aku yang telah memberikan fasilitas semuanya pada mereka. Tapi kok mereka tidak mau beribadah padaku?
Bagaimana pendapatmu wahai Ibrahim? Nah, kalau Nabi Ibrahim waktu itu awal-awalnya Nabi Ibrahim kan memang agak radikal ya. Wah, itu memang hamba engkau ya Allah itu wah luar biasa ya. Menurut saya itu dibunuh aja ya Allah. Dibunuh aja tuh. Kurang ajar. Dia hidup dikasih fasilitas, dikasih kesehatan, kasih mata, kasih telinga, kasih tangan, kaki, tapi nggak mau beribadah kepadamu, kurang ajar dia. Bunuh aja. Nah, itu usulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Allah bertanya lagi, wahai Ibrahim, kamu punya anak? Ya, anakmu Ismail yang kau sayangi. Ya, sekarang ini hanya menguji Allah sebenarnya mau bunuh betulan gitu ya, mau menguji. Wahai Ibrahim, akan aku minta anakmu, akan saya bunuh. Boleh enggak? Sembelih. Bapak-bapak kalau punya ibu, kalau punya anak diminta mau disembelih kira-kira gimana itu? Ya Nabi Ibrahim juga itu anak soleh, anak yang taat pada engkau dan taat padaku. Nggak bisa lah, saya berat. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah begitu juga aku. Ya, nah itu Ismail milik siapa wahai Ibrahim? Kata Allah. Milikmu atau milikku? Kata Allah. Ya milikmu ya Allah. Kenapa kamu keberatan? Itu kan milikku, bukan milikmu. Dan Ibrahim baru merenung ya, bahwa ini adalah akhirnya memahami bahwa pentingnya berdakwah untuk supaya orang-orang itu kembali pada jalan yang benar. Jadi ketika kita melihat orang-orang itu belum taat pada Allah, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu ada di semua? Harus kita benci, harus kita hukum, harus kita bunuh, atau kita sayangi? Harus kita sayangi. Ya. Jadi itu medan dakwah, tantangan kita. Nggak perlu kita benci ketika orang membenci kita. Nah, itu adalah kehebatan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim menjadi orang yang luar biasa, ya. Kemudian diuji dengan anaknya disembelih, ya. Tapi itu hanya ujian, bukan niat Allah itu mau membunuh, itu tidak. Itu sejarah di kitab Al-Hikam yang membuat Nabi Ibrahim punya kepribadian yang luar biasa sehingga mendapatkan Khalilullah, paham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah. Jadi pengertiannya sudah ada ya. Sejarahnya sudah paham? Nah, dalam kitab Hikam. Kemudian hikmah. Nah, kita bicara pengertian, kemudian sejarah. Sekarang hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, bahwa hakikatnya kita itu menyembelih nafsu binatang yang ada di diri kita, ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam rahmatan lil alam. Yang pertama, kita ini melakukan korban, ya, menyembelih binatang korban. Secara fikih oke, sudah dibahas ya. Bahkan besok ada pelatihan, ya Pak Bambang ya. Bulan tanggal berapa Pak pelatihannya Pak? Pelatihan menyembelih hewan korban? Tanggal 8 Juni Bapak Ibu diumumkan khalayak umum, orang Muhammadiyah boleh, orang luar juga boleh. Di Darul Ulum akan ada pelatihan menyembelih hewan korban, tapi pesertanya dibatasi 40. Bagaimana menyembelih hewan korban secara syariah dan menurut kesehatan, ya. Dan teknik-teknik tertentu, karena menyembelih hewan kan ada tekniknya, ya kan? Itu akan dipelajari semua. Silakan Bapak Ibu, ini yang kita mendatangkan ahlinya dari luar kota Majenang, yang betul-betul pengalaman dan ahli dalam menyembelih hewan korban. Silakan setiap ranting ngirim, ya. Kemudian sekolah juga ngirim, supaya ada ahli orang yang menyembelih hewan korban.
Ya, nah, tuh. Secara fikih. Tapi secara hakikatnya sebenarnya kita itu ingin menghilangkan, menyembelih nafsu binatang. Nafsu binatang itu paling tidak ada dua, yaitu nafsu bahimiyah dan nafsu sabu'iyah. Apa tadi? Nafsu bahimiyah dan nafsu sabu'iyah. Nafsu bahimiyah itu binatang ternak. Apa sih nafsu binatang ternak? Apa dik? Kegiatan binatang ternak apa tiap hari? Makan. Setelah makan? Makan lagi. Tidur. Setelah tidur? Main. Setelah main? Apa binatang mandi? Ya kalau hubungan biologis ya, seks ya, itu binatang. Itu yang harus kita kendalikan, adik-adik semua ya, sebenarnya itu ya. Tidur boleh enggak? Makan boleh enggak? Hubungan seks boleh enggak? Ya boleh kalau sama istrinya, suaminya. Kalau bukan suami istri jangan. Semua ada aturannya. Makan. Ya. Tuh ya halalan thayyiban. Kalau kita dikendalikan maka orang Islam makan yang halal dan thayyib, nyarinya halal, kemudian gizinya dan seterusnya. Untuk dampak kesehatan pada tubuh seperti kita bagaimana, ya kan itu thayyib. Thayyib itu artinya baik. Thayyibnya saya dengan bapak ibu beda. Kalau saya alhamdulillah masih bisa makan apa aja. Sate oke, bakso oke, mie ayam juga nggak saya tolak, ya kan? Alhamdulillah. Tapi bagi orang lain mungkin masih ada masalah. Bagi yang punya asam urat, ya kalau ada kacang-kacangan yang bisa kalau dimakan jadi asam uratnya kumat ya jangan dimakan, itu berarti nggak tahu. Bagi yang punya penyakit, bukan penyakit sebenarnya, bagi orang yang gulanya tinggi ya jangan banyak minum yang manis. Kalau banyak minum yang manis, ya boleh minum manis ya itu naik bunuh diri. Ya. Kalau yang punya potensi darah tinggi, ya jangan makan makanan yang memicu darah tinggi. Termasuk tempe terus itu memicu darah tinggi itu. Tempe itu bisa memicu darah tinggi loh, bisa buat stroke. Pagi tempe, sore, malam, besok lagi, besoknya lagi, tiap hari tempe terus. Bapaknya stroke. Ya divariasi bu, jangan tempe terus. Kadang-kadang ya beli ayam lah gitu ya. Lalu pas tanggal muda banyak-banyak beli ayam. Ya kadang-kadang makan di luar lah, di sate mana Pak Arifin apa di Pak Rubai gitu kan. Tuh. Jadi halalan thayyiban. Ya. Jadi orang hidup itu harus makan tapi jangan berlebihan. Ya. Waktunya pun diatur, ada saatnya beribadah kepada Allah, ada saatnya kita mencari makan. Seperti Pak Maskur ini ya, saya ya kan ada saatnya ke dinas untuk urusan makan gitu ya. Karena kita dibayar oleh negara ya harus kerja. Nah, itu dari kerja itu dapat uang untuk makan. Tapi sebagian waktunya juga kita investasikan untuk keagamaan hari ini. Ngapain saya ya ke taman kota ini? Ya karena perintah Allah supaya kita nggak seperti binatang cari uang terus. Ada saatnya kita zikir, ada saatnya baca Quran, ada saatnya sholat, ada saatnya dakwah, kumpul-kumpul, silaturahim, ngaji. Itu baru hebat. Jangan cari makan terus seperti tangga saya. Makan terus, mencari makan terus, mencari duit terus. Pagi duit, siang duit, malam duit. Uangnya teka ora? Kelambine apa kowe? Foto jajal ke wong ini. Pagi bangun, Mas Slamet wis azan. Allahu Akbar, tangi. Ning ora nang masjid. Buka lawang nang pasar baru. Belanja. Bakul bakso sih, bakul mie ayam, apa bakso? Oh, mie ayam kok tersinggung Mas Slamet ya. Mas Slamet mah enggak, Mas Slamet itu rajin sholat, itu rajin ngajar. Bakso lah ya, bakso.
Lajeng nanti basuh awan keliling, ya kan? Oleh duit sampai sore. Nah, sore adus, dilok, terus jam 8 wis nang gardu. Gardu ngundang jamaah keplek. Jamaah keplek. Nah, jamaah keplek nek ora totoan sih ya enggak apa-apa hanya untuk game ya, untuk bermain-main enggak apa-apa untuk. Tapi ini totoan, jamaah keplek. Oh, totoan ramai banget. Pasang cepat. Alhamdulillah kalau di Cegobang nggak ada. Dulu itu Cegobang banyak banget yang kayak gitu. Sekarang sudah nggak ada. Seandainya Bapak Ibu menemukan orang jamaah keplek di Cegobang itu dipastikan tidak ada uangnya ya. Kalau ada uangnya lapor sama Pak RW-nya. Bukan saya ketua RW-nya. Nggak ada sekarang itu. Kalau dulu ya. Rampung totoan keplek. Bengi ana tontonan bal-balan. Totoan maning, yo Indonesia karo Dewi Pak sebenarnya Bang Pak. Indonesia karo Korea menang B. Oh, jebule totoan menang akeh banget, ternyata Indonesia menang melawan Korea. 1 banding 4 ya. 1.000 oleh 400.000. Wah, terus lawan Irak totoan maning. Totoan. Jadi saya dipikir dua. Lah itu nanti akan jatuh. Kenapa? Dikuasai oleh nafsu apa tadi? Binatang ternak, bahinya. Makan, tidur, ya. Terus hubungan seksual yang di luar nikah. Kalau yang punya suami istri itu ibadah. Ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah tua tetap mesra ya Bapak Ibu ya. Jangan waktu pengantin muda mesra, tua juga harus mesra. Oh ngomong kaya wong tua jan mesrane, ya ora apa-apa malah apik. Apa mesra kening hake wong pengantin anyar tok apa? Mesra yo sampai tua gitu ya. Itu luar biasa ya. Ngaji bareng nang taman kota bonceng-boncengan bapak ini sini bune ngantor. Apa kok bojone, ya kan? Nek jangan ya santai-santai dan niru-niru. Urung masaknya kok ada masaknya sendiri ya. Diatur oleh Allah. Sudah punya istri ya jangan melirik istrinya orang lain. Ya seperti binatang kan gitu, nggak peduli itu adiknya, itu bibinya, atau itu tetangganya, wes asal seneng ya jadi. Nah itu binatang. Ya kalau kita kan belajar dari sini supaya nafsu-nafsu kayak gini dibuang. Ya seperti itu. Kemudian nafsu sabuiyah itu nafsu binatang yang buas. Binatang buas itu apa ada semua? Egois, betul? Mau menang sendiri, senangnya gelut, ya Pak? Ada nggak sini yang egois? Ibu-ibu ada yang egois nggak? Bapak-bapak? Oh, yang paling hebat itu ya aku, bapaknya. Oh, ibunya ngaku, aku kan hebat paling bisa kan? Semua berjasa, ya kan? Nah, terus kemudian nafsu bayinya lagi apa? Bayinya sabuiyah, marah, sedikit-sedikit marah, ya kan? Yang Pontian ada nggak orang Pontian yang marah-marah? Bali saka sawah, kesel, ya, dilai zamannya ra cocok. Ya anaknya kayak rewel bae, gune zamannya salah, renguyai ping 3, jadi asing banget zamannya. Bapaknya Bali saka sawah, gitu. Jangan kok asin temen gitu. Bapak sih, kiat jangan apa kayak gini deh. Asin, apa kok campur karo pilmu apa? Oh, ngamuk bapak balik kabeh kulo. Egois, ya. Ya Bapak harus paham. Kadang-kadang namanya istri nggak konsentrasi atau ada masalah, yang lain kan nggak harus. Nek kayak Rasulullah itu sini. Ayo kita makan bareng. Oh, makan bareng. Baru istrinya tahu astagfirullahaladzim.
jenengan temen ya Pak, wis rapopo lumayan kena obat masuk angin gitu. Jadi nggak ribut. Yang keluarga ini nggak ribut. Kadang-kadang kan laki-laki sama perempuan egoisnya tinggi sehingga ribut. Nggak mau merasa salah. Akhirnya istrinya mogok, nggak mau membuatkan kopi, malah aku ngerti kopi bapak rasi regani kerja kesel tuh. Tambah kesu bapak ora balik. Kumpulan malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Katanya solusinya malah ngelayaban ora balik. Nah keluarganya jadi gonjang ganjing. Akhirnya ya jadi masalah. Itu nafsu ya, karena kita sering marah, egois, ya mau menang sendiri. Itu. Ini sebenarnya hakikat dari menyembelih hewan kurban itu seperti itu. Yang kedua, tadi apa yang pertama? Menghilangkan nafsu hewan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tuh perintahnya supaya kita ini takwa kepada Allah, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan, ya kan? Allah kasih kenikmatan kita apa enggak? Nah, kita diingatkan di hari raya Idul Adha ini supaya kita ingat bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, ya kan? Kita dikasih rezeki, sehingga sebagian rezekinya harus dikeluarkan untuk membeli hewan kurban. Sudah nabung Bapak Ibu? Jangan semua hartanya dihabiskan ke toilet. Nanti habis ketika kita datang malaikat Israel sudah nggak punya bekal. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita berikan di jalan Allah, termasuk di Idul Adha. 3 juta, ya Mas Arif ya? 3 juta. Ya silakan merapat ke panitia kurban masing-masing. Di masjid sudah ada panitia sendiri-sendiri. Kalau dulu di kota yang inisiasi Masjid Al-Azhar, dulu Masjid Al-Azhar itu menyembelih sapi sampai 11. Para masjid-masjid lain belum PD. Lah sekarang masjid-masjid lain sudah PD, akhirnya banyak menyembelih sendiri-sendiri. Lah di Masjid Al-Azhar sekarang biasanya sekitar 6-7 sapi. Silakan masjid lain juga mengembangkan. Sebagai bukti bahwa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur Allah telah kasih kita rezeki dan kesehatan dan nikmat lain yang banyak lagi, ya kan? Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita sehat, Bapak Ibu ya. Banyak teman-teman kita sudah dipanggil oleh Allah dulu, sementara kita masih sehat, alhamdulillah. Mata kita masih 2, matanya Bapak Ibu, alhamdulillah. Hidungnya, bolongannya masih 2. Menghadap ke bawah atau menghadap ke atas? Alhamdulillah menghadap ke bawah. Hidungnya kok menghadap ke atas? Kalau hujan gimana? Kalau hujan kelapa. Nih, jadi kita ini berkorban sebagai rasa syukur pada Allah, bukti bahwa kita takwa kepada Allah. Semua orang harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun, ya kan? Yang petani, yang pejabat, yang pebisnis dan seterusnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harus takwa. Jadi petani, jadilah petani yang bertakwa. Lagunya Uma Irama masih Bapak Ibu ingat? Uma Irama itu memang luar biasa, nyanyian liriknya banyak menginisiasi untuk kebaikan, walaupun banyak dikritik ya, termasuk Ustadz Ali Hidayat kemarin dikritik
bicarakan tentang musik ya. Kalau Muhammadiyah ya kayak gitu seperti Ustaz Hidayah. Muhammadiyah itu menganggap musik itu ya netral, ya boleh atau mubah. Kalau digunakan untuk arah ke kanan itu menunjukkan kebaikan, itu akan jadi ibadah, pahala. Tapi kalau ke kiri ya jadi apa? Maksiat. Ya. Jadi tidak semua musik, nyanyian itu akan menuju ke neraka, tapi juga yang menginisiasi kebaikan akan bisa menambah ketakwaan. Ya. Jadi petani jadilah petani yang bertakwa. Jadi pedagang, ada yang jadi pedagang? Yang sana-sana, jadilah pedagang yang bertakwa. Jadi pejabat, ada yang jadi Pak pejabat, Pak Imam, DPR, Bupati, Camat, Pak Lurah, Pak RT, ada Pak RT, ini Pak RT, Pak Idan, pejabat. Ya. Jadilah pejabat yang bertakwa. Maksud saya pejabat, ketua RW. Jadi apa lagi? Ya, jadi apa saja harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini Bapak Ibu ya di Muhammadiyah itu, Pak capek-capek ngurusin Muhammadiyah ya Pak Ustaz, Pak Haji Maskur. Ya, Bu Ustazah ini ketua MGMC yang luar biasa, capek-capek banget ini ngurusin. Ya, ini perempuan tapi ketua MGMC Kecamatan Mejenang ya. Ini luar biasa. Kenapa kita capek-capek? Kan kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita ini adalah orang-orang berkualitas di hadapan Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita itu diperintahkan Allah untuk mendirikan sebuah organisasi komunitas, di mana komunitas organisasi itu sekelompok orang itu adalah kelompok yang mengajak pada amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu namanya Muhammadiyah, Aisyah. Jadi kita akan perintah Allah sebagai wujud ketakwaan pada Allah. Ya. Nah, yang kedua, jadi ibadah korban itu meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, terakhir, menunjukkan kita orang Islam yang berkorban itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi orang Islam itu harus rahmatan lil alamin. Ya, dengan daging yang kita korbankan itu, tetangga kita bisa menikmati sate, gulai yang biasanya cuma jangan tempe sama kangkung. Hari ini menunya seminggu paling tidak. Ya kalau di Cikobang banyak banget yang nganter ya Pak, kulkasnya penuh gitu. Kulkasnya penuh sehingga sampai sebulan mungkin dagingnya masih, sebulan tuh masak daging terus. Ayo Mas, seminggu lah ya. Seminggu lah, nggak sebulan. Tapi ini ada program bagus ini Bapak Ibu ya, pengumuman ya. Untuk program dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Mejenang itu ada program Rendahmu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau ingin ya Bapak Ibu bisa menyetor senilai 3 juta ke Mas Arif. Mana Mas Arif? Ini sekalian Mas informasinya Rendahmu Mas Arif. Mas Arif lagi semua mana? Tadi di sini. Itu ada program Rendahmu 3 juta. Nanti Bapak Ibu akan dibawa uangnya dikumpulkan di pimpinan wilayah Jawa Tengah, nanti diberikan sapi seluruh Jawa Tengah mungkin akan banyak sekali. Nanti kemudian dibuat seperti sarden ya, kaleng. Nanti Bapak Ibu juga kebagian. Sebagian yang lain dibagikan karena di sarden itu kan bisa tahan lama Bapak Ibu. Akan dibagikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, termasuk daerah-daerah yang kena bencana. Rendahmu. Namanya program Rendahmu. Mas, nih. Ini contohnya kayak gini Bu. Ini yang korban dapat berapa Pak? Pak Arif. Nanti yang korban biasanya juga dapat ini, ya. Yang korban, tapi
Mas Arifnya udah pulang apa ya tadi di sini? Ada tadi ke sana. Ya Mas Arif, program rendangmu bisa disampaikan mumpung ini teman-teman ada di sini. Ini nanti kurban kita akan dibuat rendang seperti ini oleh pimpinan wilayah Jawa Tengah di Semarang. Kemudian dari sini sebagian Bapak Ibu yang korban juga akan dikirim, sebagian lagi juga akan dikirim ke daerah-daerah khusus yang membutuhkan, termasuk ya Bu NDMC ini untuk daerah yang kena bencana. Ini kan orang bencana Bu, kurang makan dikasih rendangmu kira-kira seneng nggak Bu? Oh iya, makan nasi nggak ada lauk, nggak ada sayur, cukup dengan ini. Nah ini seperti sarden isinya. Nah, ini Mas Arif, ini Pak Ladismu ya, yang sekarang juga mendapat amanah menjadi Kadus Cigobang. Jadi kalau saya di Majenang ini pimpinan saya, pejabat desa di Pak Kadus. Kalau saya kan RW ya. Ya, ini Pak Maskur juga RW, Mas Iran RT ya. Ini atasan saya. Kepada yang terhormat Bapak Kadus saya persilakan. Ya, pada Bapak Kadus, Bapak Imam Arif Hidayat SF disilakan untuk menyampaikan rendang. Nih, pakai nih yang ini rendangmu gimana programnya? Korban modern ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi memang sudah kita ketahui bersama bahwa persyarikatan kita, Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang berkemajuan. Berkemajuan artinya adalah penuh inovasi, termasuk dalam hal ibadah kurban. Ini yang mendasari adalah ketika mungkin di rumah kita yang punya freezer, punya kulkas, ketika kita mendapatkan daging hewan kurban, pasti kulkasnya penuh ya. Penuh apa enggak ini Bapak Ibu? Banyak gitu, pokoknya ada beberapa bungkus lah. Maka ini yang mendasari Muhammadiyah untuk bisa membuat kurban itu lebih bermanfaat di kemudian hari. Kurban itu bisa mencapai di pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Maka dari Muhammadiyah mencetuskan adanya program kurban rendangmu. Kalau biasanya ketika mukorib itu kurban, kemudian hewannya disembelih, kemudian dagingnya itu dibagikan langsung kepada masyarakat yang langsung bisa dinikmati, bahkan sampai disimpan di dalam freezer, khususnya ini yang di perkotaan. Karena di kota itu satu RT bisa kurban 3 ekor sapi, satu RT. Maka Muhammadiyah mencoba terobosan baru yang ini sudah mendapatkan persetujuan, sudah mendapatkan legitimasi dari Dewan Syariah Lazismu. Tetap akad kita adalah berkurban. Kalau misalkan mampu 1 ekor sapi ya 1 ekor sapi, kalau tidak mampu ya seperti biasa iuran. Iurannya satu mukorib itu 3 juta. Yang nantinya penyembelihannya tetap di hari yang memang disyariatkan untuk penyembelihan kurban, yaitu di tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah. Dzulhijjah. Kemudian daging yang dari hewan kurban itu dibikin rendang. Kerjasama dengan pabrikan yang memproses, pabrikan yang mengolah daging menjadi rendang. Ini sudah di branding Lazismu, rendangmu. Ini kebetulan bekerjasama dengan Pronas. Jadi ini sudah siap santap, siap saji, siap dinikmati. Nah ini dipergunakan sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau Pak Saiful Anam, dipergunakan ketika ada kebencanaan. Ketika ada kebencanaan terjadi baik di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang biasanya ketika bencana itu kan identik dengan apa Bu? Mie, enggaknya anak bencana dikasihnya mie dan mie biasanya itu yang praktis ya. Maka Muhammadiyah coba hadir dengan rendangmu ini. Selain untuk menambah gizi, untuk menambah
menghibur masyarakat yang sedang terkena musibah nih, karena kan mungkin saya sendiri lah ya, itu makan daging kan mungkin berapa hari sekali Bu, makan daging kita berapa setahun pisang malas teman. Jadi ketika rendang muhadir ini ya bisa menikmati daging yang biasanya mungkin hanya mie begitu ya, dan telur yang lainnya bisa menikmati rendang. Kemudian juga ditasyarufkan di pelosok-pelosok, di pelosok-pelosok yang memang belum terjangkau oleh kurban. Maka insya Allah ini sudah sesuai dengan syariat. Jadi kita mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang kurban dapat hak. Yang kurban dapat hak untuk sahibul kurbannya, yaitu 20 kaleng. Ini kalau di toko Bu, ini harganya sekitar 50.000. Nah, anggar toko maring nasi padang kuwi iwake seblindi. Ini ada beberapa blindi Bu. Ada beberapa potongan daging. Cukup, satu kali makan. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya, kita targetnya adalah keluarga-keluarga yang dalam satu keluarga itu bisa berkurban 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2 lah. Kita harapkan yang satu itu bisa ikut kurban rendangmu dalam rangka untuk mensyiarkan Muhammadiyah lewat program kurban rendangmu. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir, tidak perlu cemas, kurban kita tetap bernilai kurban sebagaimana kurban yang biasa. Begitu. Kalau yang mau mendaftar bisa menghubungi kami di Lazismu KL Majenang, bisa menghubungi saya, Pak Iran atau Mas Reza. Nah ini PCM Majenang ini sebenarnya ditarget cukup lumayan. Minimal itu 2 muqorib yang ikut program rendangmu. Maka di sini kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah terbiasa kurban di ranting, kurban di kelompok penyembelihan, bisa sesekali ikut kurban yang rendangmu ini. Jaraknya untuk memperoleh kaleng ini berapa hari atau berapa minggu? Gitu. Ini untuk proses penyembelihan sampai dengan menjadi rendangmu ini 2 bulan wajib. 2 bulan. 2 bulan dikirim ya? Iya. 2 bulan nanti dikirim, nanti ada serah terima dari Lazismu daerah kepada muqorib, ini nanti difoto. Kemudian ketika penyembelihan pun dilaporkan juga Pak Haji, di video, di foto, di sapi-sapinya itu dinamakan sohibul kurbannya. Jadi nggak perlu khawatir, kita bisa tetap menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Karena kan tajani orang maram ya nyembelih nang kana aduh banget orang ngerti gitu. Tenang saja, nanti dari tim itu membuat video, membuat rekaman yang intinya pelaksanaan penyembelihan kurbannya begitu Pak Haji. Jadi bisa ikut program yang 1 ekor sapi utuh senilai 21 juta, ataupun bisa yang 1 sapi digotong ataupun kerjasama dengan 7 orang itu sendiri. Maka kami mengajak monggo Bapak Ibu yang sudah mendaftar di ranting ya sudah, karena kita juga perlu syiar di ranting, kemudian juga perlu syiar di program rendangmu, karena untuk menjaga nama baik pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang di tingkatan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Paling boten 2 Bu, minimal 2 yang ikut program rendangmu ini, kurban rendangmu. Begitu Pak Haji. Terima kasih Mas Arif, tepuk tangan untuk Mas Arif. Wah, Pak Kadus kita luar biasa. Ya ini Bapak Ibu ya, untuk Muhammadiyah itu memang terkenal dengan filantropi. Filantropi itu berbagi. Ya terkenal itu. Ketika ada musibah, dimanapun berada Muhammadiyah, MDMC selalu tampil di depan. Dan tampilnya tidak dibayar, justru membawa rendangmu, membawa beras, membawa macam-macam itu, termasuk mie dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini sebagai informasi ya, saya juga belum bisa seperti orang-orang Muhammadiyah yang lain ya. Kalau orang Muhammadiyah yang lain itu luar biasa Bapak Ibu dalam memberikan kontribusinya kalau memang dia orang kaya. Kemarin Bapak Ibu mungkin ini sebagai inspirasi cerita ya,
cerita di Tulungagung itu kemarin saya membaca berita ya, ada orang namanya Mbah Trimo. Mbah Trimo itu cuma lulusan SD dan pekerjaannya sebagai takmir masjid Al-Fatah apa Al-Falah Pak di Tulungagung itu. Ya, orang biasa nggak kelihatan kalau orang kaya, ternyata dia orang kaya raya dan telah mewakafkan sebagian hartanya untuk Muhammadiyah dan nggak tanggung-tanggung. Apa yang diwakafkan Bapak Ibu? Satu masjid mewahnya Al-Falah atau Al-Fatah itu ya, itu senilai 80 miliar. Masjidnya aja 80 miliar. Uang cash 10 miliar. SPBU 12 diwakafkan di Muhammadiyah. Jadi Jawa Timur luar biasa ini Pak, mendapatkan wakaf SPBU 12 tempat pom bensin ya. Ya kalau sekarang pom bensin sekarang itu mendirikan kira-kira 15 sampai 20 juta miliar. Mau saya tahu, tanya ke teman yang mendirikan di ini batas kota itu kan orang Sisuru Sunda itu yang mendirikan. Saya tanya habisnya itu sekitar 15 sampai 20. Gawe netrok izin dan kalau 20 miliar kan 12 berarti berapa? 240 miliar. Berarti 300 miliar lebih. Wah itu luar biasa. Mbah Trimo loh. Lulusan SD loh Pak. Maka laki Pak Mas sing calon doktor, calon tapi saya. Ya kan doa ya Pak Mas ya. Demikian Bapak Ibu, karena sudah siang dan hari ini saya harus ke Dayaluhur juga Bapak Ibu, nanti jam 8:30 teman-teman juga sebagian akan ke Dayaluhur untuk pengajian haji ya, jamaah haji alumni maksudnya, bukan jamaah haji yang mau berangkat. Terima kasih atas perhatian adik-adik, selalu istiqomah belajar menjemput masa depan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa yang bisa saya sampaikan, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau.